Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pertemuan ke-8 ya. Jadi kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Nah, biasanya populasi dan sampel ini akan berguna ketika kita melakukan research ataupun pengolahan statistik atau survei-survei statistik seperti yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Biasanya ada sensus ekonomi, kemudian sensus pertanian, dan sensus-sensus lainnya. Biasanya itu diambil berdasarkan sampel populasi dan sampel. Jadi selanjutnya, nah ini pengertian dari populasi. Jadi keseluruhan wilayah yang menjadi objek atau subjek untuk sebagai penelitian itu disebut dengan populasi. Contohnya dalam suatu perusahaan itu ada contoh perusahaan Selalu Cinta Indonesia. Contoh ada 1000 karyawan. Apabila kita melakukan penelitian atau melakukan research atau mengambil data keseluruhan, mengambil 1000 data tersebut akan mengalami kesulitan. Jadi diperlukan adanya sampel tadi. Jadi secara keseluruhan itu adalah disebut dengan populasi yang akan diteliti tadi. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa dan menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta atau semesta penelitian. Jadi lingkupnya akan lebih besar. Kalau populasi itu tadi dicontohkan dalam satu perusahaan ada 1000 karyawan, atau Jawa Tengah populasi penduduknya berapa juta. Nah itu Indonesia itu lebih luas lagi. Indonesia populasinya berapa. Nah itu pengertian dari populasi. Selanjutnya, nah ini pengertian sampel. Jadi kalau populasi itu tadi lingkupnya banyak, sampel itu akan lingkupnya lebih sedikit. Jadi diambil sebagai contoh saja. Nah itu sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi diambil contoh. Contoh dalam Indonesia, kamu akan mengambil suku Jawa aja itu disebut dengan sampel. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Nanti dikarakteristikan bahwa yang diambil sampelnya adalah khusus untuk suku Jawa. Contoh nanti dalam suatu perusahaan diambil sampelnya apa? Contoh hanya di bagian mana, atau melakukan perhitungan. Nanti ada dijelaskan lebih lanjut untuk sampel dengan menghitung sampel. Itu ada caranya. Selanjutnya, ini kelebihan dan kelemahan dari populasi dan sampel. Kalau populasi diambil semua research-nya, itu pastinya akan lebih lengkap. Contoh dalam suatu perusahaan 1000 semua, tapi pastinya akan juga ada kelemahannya juga. Jadi kelebihannya akan dijamin lebih lengkap, lebih akurat. Terus kelemahannya adalah pastinya tenaga, waktu, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Kemudian ketika semua anggota populasi diteliti, maka tidak akan ada jaminan bahwa data tersebut pasti baik. Tidak ada jaminan bahwa semua anggota populasi dapat didata dan dilacak di lapangan. Atau pastinya 1000 itu pasti tidak akan semuanya ketemu. Kan pastinya ada lupa dan sebagainya. Lah itu kelemahan dari apabila populasi semuanya akan diambil. Selanjutnya ini sampel, pastinya efisiensi, kemudian anggotanya sampel lebih mudah dilacak. Jadi tadi akan ada penentuan cara-cara untuk pengambilan sampel. Kemudian pasti kalau kelemahannya butuh ketelitian yang lebih, dan pengambilan kesimpulan generasi perlu analisis yang teliti dan dilakukan secara hati-hati. Selanjutnya, nah ini cara mendapatkan sampel yang baik.
itu harus representatif, jadi sampel yang didapatkan mewakili populasinya. Terus kemudian batasan sampel harus jelas, tadi harus ada batasan-batasannya. Kalau dalam suatu perusahaan harus jelas sampelnya apa, ada di judgement kan, di judge sampel yang dibutuhkan seperti apa, disesuaikan dengan apa yang sudah teliti. Contohnya karyawan bagian produksi, nah itu ada batasannya. Kenapa karyawan bagian produksi itu kenapa? Kemudian kalau dalam sekunder itu ada perusahaan manufaktur, itu ada batasan sampelnya. Perusahaan manufaktur yang diteliti tahun berapa? 2010 sampai 2021 atau 2015 sampai 2020. Nah, itu harus ada batasan-batasan sampelnya. Kemudian memiliki data-data yang lengkap, rasio-rasio keuangannya, ada laba, kemudian ada laba komprehensif, ada penjualan, kemudian ada liabilitas, kemudian ada total aset. Nah, itu harus ada batas-batasannya. Apabila tidak ada yang memenuhi batasan sampel tersebut, maka akan dieliminasi. Jadi perusahaan tersebut itu perusahaan atau orang tersebut tidak dijadikan sampel atau dieliminasi. Kemudian dapat dilacak di lapangan, tidak ada keanggotaan sampel yang ganda, jadi sudah ketemu orang itu kemudian ngisi lagi. Nah, itu kemudian harus up to date, terbaru dari sesuai dengan keadaannya saat dilakukan penelitian. Selanjutnya, nah ini cara mendapatkan sampel yang baik juga. Prosedurnya sederhana, dapat memiliki sampel yang representatif, efisien dalam penggunaan sumber daya, dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai sampel. Kemudian berapa jumlah anggota sampel yang baik? Nah, ini tergantung derajat keseragaman atau heterogenitas dari populasi, kemudian metode analisis yang dilakukan, kemudian ketersediaan sumber daya, dan presisi yang dikehendaki. Jadi tergantung apa yang akan diteliti. Jadi harus sesuai. Biasanya akan ditanyakan oleh dosen penguji nantinya mengenai sampel dan populasi. Nah, ini ada teknik sampling. Teknik sampling ini ada dibagi menjadi dua, non-probability dan probability sampling. Nah, ini ada beberapa mengenai non-probability dan beberapa probability sampling. Selanjutnya, nah ini probability sampling itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi ada peluang yang sama. Bedanya kalau dengan, nah ini ada probability sampling itu ada banyak, ada simple random sampling, jadi sampel kemudian populasi sampelnya dicari secara acak. Jadi cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, ya, harus sama semua. Kemudian contoh kalau karyawan perusahaan X, PT X, itu berarti dianggap homogen karena itu satu lingkup wilayah PT X. Nah, itu dianggap homogen. Kemudian proportional stratified random sampling, itu ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota unsur yang tidak homogen, nanti ada diproporsikan. Nah, ini contohnya untuk tadi diproporsikan. Jadi contoh dalam suatu kalau biasanya kalau dalam Ari Kunto itu apabila banyak sampel terdiri atas beberapa ratus dalam populasi, maka dapat menentukan kurang lebih 25-30%. Jadi karena ini 100, ambil 30%-nya, berarti 30. Karena ini harus diproporsikan, makanya sampelnya kita tentukan dulu. 100 sampelnya adalah 30. Nah, ini ada 30 sampel. Di sini ada 30 sampel. Nih. Nah, kemudian karena S2 ini ada 20,
diproporsikan 20 karena jumlahnya ada 100, jumlah semua anggotanya ada 100, jadi 20 dibagi 100 ini dikalikan 30. Nah, ini hasilnya 6. Berarti yang S2 cuma disebar kuesionernya atau yang diteliti itu hanya 6 karyawan saja. Selebihnya kita cari lagi lah, karena diproporsikan itu tadi disesuaikan dengan, karena ini kan jumlahnya beda-beda antara S2, S1 dan SMA. Pastinya karena SMA ini lebih banyak 50, makanya yang disebar akan lebih banyak. Itu disebut dengan proportional sampling. Nah, yang terakhir adalah cluster sampling. Itu berarti berdasarkan tadi suku, provinsi, kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan cluster sampling. Nah, selanjutnya ini adalah non-probability sampling. Ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi pasti. Jadi ada 6 jenis teknik non-probability sampling. Yang pertama adalah sampling sistematis. Dalam hal ini diberikan nomor urut. Nanti diambil contohnya adalah ganjil saja atau genap saja. Nah, itu adalah sampling sistematis. Diberikan penomoran, kemudian diambil nomor yang menjadi sampling. Kemudian sampling kuota ini adalah teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi jumlah kuota yang diinginkan. Jadi yang diinginkan dari peneliti itu kuotanya berapa. Berdasarkan dilihat lagi berdasarkan jadwal, kemudian biaya, waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sampling kuota. Kemudian sampling incidental itu siapa yang ditemui itu yang menjadi sampling. Itu disebut sampling incidental yang kebetulan cocok bisa menjadi sumber data. Nah, itu orang tersebut bisa dipilih menjadi sampel. Kemudian kalau sampling purposive itu ada kriteria tertentu. Jadi kalau dalam suatu perusahaan contoh diambil pegawai tetap saja atau diambil pegawai outsourcing saja, itu adalah sampling purposive. Kalau dalam sekunder biasanya tadi diambil perusahaan manufaktur, kemudian diambil tahun 2011 sampai 2021 contohnya, atau 2015 sampai 2021, kemudian memiliki kriteria tadi, memiliki informasi mengenai laba, mengenai liabilitas, kemudian dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan di rasio-rasio sekunder tersebut. Jadi contoh dalam suatu perusahaan ternyata di tahun 2011 dan 2012 ada, ternyata di 2013 itu enggak ada. Nah, itu dieliminasi. Itu adalah sampling purposive contohnya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh purposive sampling. Ini tadi yang saya jelaskan adalah contoh purposive sampling. Silahkan baca sendiri. Nah, ini contohnya adalah properti dan real estate tahunnya 2015 sampai 2017. Nah, ini punya informasi perusahaan-perusahaan ini, apakah punya kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan lain sebagainya ini. Nah, ini harus disesuaikan. Selanjutnya, nah ini sampling yang selanjutnya adalah sampling jenuh. Kalau sampling jenuh itu semua anggota populasi menjadi sampel. Kalau snowball sampling itu ketemu satu orang, kemudian minta tolong ke orang lainnya untuk mencarikan sampel lagi. Nanti lama-lama menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding. Jadi ketemu satu orang, Pak minta tolong nanti diberikan ke temannya untuk menjadi data sebagai penelitian saya. Nah, itu disebut snowball sampling. Setelah ketemu satu, nanti minta disebar oleh orang yang pertama kali jangan temui itu atau kalian temui itu. Itu merupakan teknik-teknik non-probability sampling. Nah, ini untuk menentukan ukuran sampel itu namanya Slovin. Rumusnya semacam ini. N itu adalah jumlah sampel, kemudian N kecil itu jumlah sampel, E itu error.
presentasi kelonggaran atau keterikatan atau kesalahan tadi, error pengambilan sampel yang diinginkan. Nah, ini tergantung 1%, 5%, atau 10%, disesuaikan dengan jumlah populasinya dan keinginan dari peneliti atau berdasarkan pengalaman-pengalaman atau berdasarkan referensi yang ada. Itu sebaiknya untuk berapa ribu, kemudian itu menggunakan error berapa, kemudian berdasarkan lagi dengan batasan waktu dan biayanya lagi. Terus N besar itu adalah jumlah populasinya. Nah, ini adalah menentukan pengukuran atau ukuran sampel, itu namanya adalah Slovin. Mungkin cukup sekian kali ini, agak singkat, 15 menit aja. Silahkan belajar di rumah, nanti akan ada tugas juga, silahkan dikerjakan kemudian dikumpulkan nantinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon disimpan ini karena ini akan berkelanjutan sampai jenengan di semester akhir nanti. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.